Saya tidak menyangka Desa Bilubante akan menjadi desa wisata karena di Bilubante tidak ada pantai, bukit, gunung maupun air terjun. Dulu Bilubante sebelum menjadi desa wisata, kehidupan masyarakat di sini adalah terpusat tertumpu pada tambang pasir, kemudian masyarakat kami lebih banyak menjadi TKI dan TKW. Banyak sekali ibu-ibu, pemuda menjadi pengangguran, termasuk juga menjadi tantangan kita adalah bencana alam, terutama gempa bumi. Kami bersama pemuda membentuk komunitas dan sekarang menjadi Desa Wisata Hijau Bilubante. Di tahun 2015, kami meminta proyek kerjasama Indonesia-Jerman untuk dibina menjadi desa wisata. Waktu proyek ISET dimulai di tahun 2017, yang paling awal kami terima adalah pemberian pemahaman mengenai literasi dan cara pengelolaan keuangan yang benar, terutama buat ibu-ibu. Setelah itu, barulah kami menerima macam-macam pelatihan seperti bagaimana membuat paket sepeda, kemudian pengelolaan homestay, pasar pancingan, terapis kebugaran, dan kebun herbal. Saya sebagai ibu rumah tangga, tapi saya ingin punya penghasilan sendiri, ingin membantu suami, ingin membantu pengelola rumah tangga. Semenjak saya masuk di koperasi dan saya ikut di UMKM itu, saya akhirnya ikut pelatihan di desa itu, pelatihan dari Maratila Art Group. Pelatihannya menjadi terapis. Kita belajar tentang tanaman herbal dan dari tanaman herbalnya kita bisa tahu tanaman ini untuk obat ini. Dan ternyata di sekeliling kita ini banyak sekali tanaman yang kita tidak tahu apa sih manfaatnya itu. Dan selesainya pelatihan itu kita langsung mendapatkan job. Kita sangat yakin pada diri kita sendiri, ternyata saya bisa menghasilkan penghasilan sendiri dan bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri dan untuk keluarga. Masih banyak yang harus dipelajari untuk Bilubante berkembang, terutama untuk pengenalan di media sosial yaitu digital. Digital ini perkembangannya sangat cepat sekali, 4.0. Jadi kami lebih banyak memang menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, website, kemudian YouTube. Kita mengembangkan desa kebugaran ini memberikan informasi kepada halayak ramai. Saya mendapatkan ilmu digital marketing ini melalui ISET. Kita diajarkan bagaimana cara membuat caption, membuat konten di media sosial, kemudian bagaimana cara kita memviralkan sesuatu informasi ke halayak ramai. Tantangan itu paling berat sekali adalah kadang-kadang masyarakat yang tidak memahami wisata itu sendiri, atau bahkan bagaimana cara mengelola keuangan dengan benar. Tapi alhamdulillah pelan-pelan kami pemerintah desa dengan berbagai pemuda memberikan pemahaman, kemudian mereka bisa melihat, menyaksikan wisata yang ada di desa Bilubante ternyata sangat menguntungkan, terutama para pelaku kuliner dan lain sebagainya. Di luar itu semua ibu-ibu di sini juga menjadi lebih paham bagaimana mengelola keuangan dengan benar dengan adanya kerjasama bersama Allianz. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa pariwisata adalah lokomotif untuk menggerakkan semua bisnis yang ada di lokasi pariwisata tersebut, khususnya bisnis dari koperasi maupun usaha kecil menengah. Kita bisa mengembangkan handicraft, kita bisa mengembangkan kuliner, kita bisa mengembangkan jasa-jasa lainnya seperti guide, kemudian sewa mobil, sepeda, dan banyak hal bisa kita kembangkan. Pemerintah tentu memberikan akses. Jadi seperti contoh tadi kalau Kementerian Koperasi memberikan akses permodalan dengan tingkat bunga yang rendah. Kami kerjasama juga dengan Hotel Santika. Kami dibantu seperti penyediaan bed, handuk, kemudian alat-alat memasak. Dan itu lebih cenderung diperuntukkan untuk homestay yang ada di Bilubante. Kami bersyukur bahwa Bilubante ini masuk dalam proyek kita memberikan sharing ya dalam hal food and beverage, kemudian akomodasi untuk pengemasan kamar seperti apa, penyediaan kamar untuk tamu-tamu seperti apa, dari segi standar kebersihan. Mengembangkan desa ini menjadi desa wisata yang sekarang alhamdulillah banyak dikunjungi oleh masyarakat. Dari kurun 2017 sampai dengan 2019 awal itu peningkatannya sangat signifikan sekali.
Bagaimana kemudian teman-teman di sini terlatih memandu guide-nya, kemudian bermanfaat untuk masyarakat kita seperti itu? Di mana tugasnya sekaligus membangun sebuah ekosistem sustainable tourism di dalam Panorama Group dan kepada pihak-pihak stakeholder di luar Panorama. Kami melihat bahwa masa depan pariwisata dapat menggerakkan ekonomi lokal. Kami bersama dengan ISET melakukan pengembangan untuk Desa Pilih Bante. Desa Pilih Bante bisa kembangkan itu menjadi sebuah rangkaian atraksi serta aktivitas untuk bisa menarik wisata. Karena nantinya setelah pandemi usai, itu hampir semua orang pasti akan pengen berwisata, pengen mengunjungi daerah. Program ISET ini sejalan juga dengan visi misi dari Martha Tilaar Group sendiri. Program Inclusive Business ini sangat mendorong perekonomian daerah itu bisa maju, sehingga ini kesempatan yang bagus untuk Desa Pilih Bante bisa mempersiapkan diri dengan lebih komprehensif. Tentunya harapan kita ke depannya, desa kita ini mempunyai masyarakat yang terampil, terutama seluruh mitra yang terlibat di proyek ISET untuk tetap sebagai pendukung desa wisata yang ada di Pilih Bante ini. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Salam pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Saya Dian Fitriani, biasa dipanggil Vivit, bersama dengan Pak AB Sadewa. Silakan Pak Dewo. Selamat siang Bu Vivit, Monitor, selamat siang Pak. semua Ya. sahabat pariwisata se-Indonesia Baik. nih. Hari ini kita ketemu lagi ya Bu Vivit. Ya, Ramai juga nih kita hari berdua. ini, walaupun hari Sabtu ya Bu Benar. ya. Ya Bu. Semua tetap semangat nih Pak untuk belajar Betul, bersama. Ya. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa saya ingin memperkenalkan sebentar ya mengenai pelatihan online mengenai pariwisata inklusif ini. Ini adalah kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jerman yang diimplementasikan oleh proyek ISET, yakni Bappenas dan GIZ bersama dengan Panorama Group, serta didukung oleh 3 kementerian, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Koperasi dan UKM, dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, seperti yang lalu-lalu, hari ini adalah hari pelatihan yang ketiga, kita memasuki sesi yang kelima, dan nanti akan ada sesi ke-6. Namun sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan sekali lagi mengenai aturan untuk pelatihan ini. Nanti kalau ada yang kurang lengkap, tolong dilengkapi ya, Pak Dewo ya. Siap Bu. Ya. Oke, Bapak dan Ibu mohon mengingat, yang pertama adalah panitia akan mematikan kamera dan juga mikrofon peserta, supaya nanti kita bisa fokus belajar dengan baik, ya, dan juga jaringan internet akan stabil. Mohon tuliskan pertanyaan pada chat box di Zoom, dan juga ada YouTube TV, TV Desa. Nanti panitia akan memilih pertanyaan yang relevan dengan topik untuk dibacakan oleh Pak Dewo ataupun oleh saya secara bergantian. Mohon jangan lupa mengisi daftar hadir, dan juga mohon materi pelatihan ini akan dikirim di chat box dan juga WhatsApp grup peserta. Sebelum pelatihan berakhir, post-test akan dikirim di chat box. Mohon juga untuk diisi, karena hanya mereka yang mengisi secara lengkap pre dan post test yang akan mendapatkan e-sertifikat. Begitu ya Pak ya? Betul sekali Bu. Nah, oke, ada yang mau ditambahkan atau kita bisa langsung untuk memperkenalkan pemateri kita hari ini?
Baik Ibu, hari ini kita akan sesi kelima ya Bu ya. Kita hari Benar, ini sesi kita kelima. akan bicara tentang perencanaan bagaimana membuat produk paket tur. Nah hari ini spesial nih Bu, hari Sabtu kita kedatangan satu pemateri yang sudah malang melintang di dunia pariwisata Indonesia. Beliau adalah Pak Riki Setiawanto, adalah Direktur di Panorama Destination. Selamat siang Pak Riki. Bisa diaktifkan? Selamat siang semua. Salam pariwisata. Selamat siang. Salam pariwisata. Ya, jadi Pak Riki ini pengalamannya sudah 8 tahun di pariwisata Indonesia, khususnya di bidang destination management. Jadi yang biasa menghandle tamu-tamu wisatawan mancanegara, Bu Vivit. Nah, beliau hari ini akan membawakan materi mengenai perencanaan pengembangan paket wisata. Mungkin untuk menghemat waktu kita langsung tampilkan videonya ya Bu ya. Kita hari ini kita pakai lagi, video Pak. supaya Ini saya juga mau memperkenalkan Pak. Nama lengkapnya tuh Pak Ricardo. Pak Ricardo Setiawanto. Ya betul. Ya, beliau adalah Direktur Persero PT Destinasi Tirta Nusantara sejak tahun 2016 ya Pak. Ya betul. Nah, beliau ini lulusan dari Jerman, teknik di Darmstadt Technische Hochschule, kemudian melanjutkan studi program pasca sarjana Magister Arsitektur dan Perencanaan Pariwisata Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi Bapak Ibu, memang Pak Riki ini sudah malang melintang seperti tadi disebutkan oleh Pak Dewo. Diberikan kesempatan ke Bapak untuk memulai materi hari ini. baik videonya diputarkan Mbak Tina. Halo sahabat pariwisata Indonesia, dalam kesempatan ini saya, Riki Setiawanto, akan membawakan pelatihan tour planning tentang bagaimana melakukan persiapan dan perencanaan sebuah tour. Pelatihan ini diselenggarakan di bawah program ISED yang diimplementasikan oleh Bappenas, GIZ, dan Panorama Group. Program ini didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Koperasi dan UMKM. Persiapan dalam melakukan suatu usaha wisata, beberapa komponen yang harus disiapkan, yaitu tersedianya minimal 1 orang staf yang akan bertugas menjadi seorang tour planner yang mempunyai kompetensi atau kemampuan minimal, mempunyai logika berhitung dagang, mampu bekerja dengan menggunakan teknologi komputer, dan dapat mengoperasikan program Word, Excel, Internet, email, atau Google. Mampu berkomunikasi mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik, mampu bernegosiasi. Nah, dilanjutkan, persiapan harus juga mempunyai ruang kerja yang nyaman untuk bekerja. Penting, melengkapi dirinya dengan perangkat kerja seperti komputer atau telepon dan membuka bank account. Dan ini penting untuk transaksi keuangan. Perencanaan melakukan pendataan atau pengumpulan database dari seluruh potensi wisata yang ada di daerahnya. Berdasarkan database tersebut, mulailah mendata dan memilah-milah dengan teliti dan seksama potensi-potensi apa saja yang sudah siap dan pantas dijadikan objek wisata itu sendiri, baik sendiri maupun bersama-sama dalam menentukan rencana atau pembuatan paket wisata apa saja yang bisa atau yang akan dijual. Melakukan kontrakting dengan beberapa elemen itu pun penting, terutama komponen produk yang akan dijual, dan melakukan banyak pertemuan dengan teman, dengan staf untuk mensosialisasikan paket wisata yang akan dijual.
Salah satu contoh yang akan saya berikan adalah mengenai daerah destinasi. Di sini kita ambil contoh daerah tujuan wisata di Nanggaru, Aceh Darussalam, dengan destinasinya adalah Pulau Sabang. Perlu diperhatikan bahwa adanya komponen-komponen yang penting dalam mempersiapkan paket wisata itu sendiri, terutama accessibility, akomodasi, daya tarik, kulinernya atau makanan, hiburan atau entertainment yang ada di daerah tersebut, berikut fasilitas lainnya. Ini sebagai contoh di Pulau Sabang. Accessibility, apakah dengan apa kita ke sana? Oh, ada ferry dari Banda Aceh ke Sabang. Lalu akomodasinya bagaimana? Apakah ada hotel berbintang kah? Atau melati atau lodgement? Daya tariknya apa? Objek wisata yang menarik di sana, misalnya titik 0 km, Tugu Sabang Merauke, atau snorkeling di beberapa daerah yang terkenal di sekitar Pulau Sabang. Dan juga makanannya atau kuliner, yaitu seperti rujak misalnya, atau sate gurita, atau mie jalak, atau bapia Sabang, dan lain-lain. Dan juga keseniannya. Dan jangan lupa fasilitas tambahan seperti shopping atau berbelanja. Oh, ada di daerah Vio. Ini penting sebagai dalam rangka bisa menikmati buah tangan atau souvenir yang bisa dibawa oleh dari daerah asal tersebut atau di dalam hal ini Pulau Sabang. Menyadari posisi dan tugas seorang tour planner adalah sebagai juru masak, yaitu tourism is creating from nothing to something, atau bisa disebut sebagai menciptakan suatu daerah wisata yang tadinya tidak dikenal menjadi dikenal. Nah, motivasi orang melakukan perjalanan adalah kunjungan pertemanan, keluarga, bisnis, atau berpariwisata. Untuk keperluan perjalanan diperlukan kepengurusan, penanganan, dan pelayanan. Nah, dalam pelaksanaan sendiri itu terbagi menjadi 3 tahapan: arrangement, handling, dan servicing, pengurusan, penanganan, dan pelayanan. Dalam hal ini, kepengurusan atau arrangement ini lebih kepada persiapan dan perencanaan internal, belum menyentuh pelanggan, jadi lebih ke dalam. Di sini kita harus memperhatikan adalah pendataan dari komponen atau materi produk itu sendiri, memperkaya pengetahuan dan informasi. Contracting dengan vendors itu pun penting, ya, yaitu sebagai mitra usaha dalam memperkaya atau menyempurnakan dari produk wisata tersebut. Dan penciptaan produk, yaitu penetapan programnya, itinerary, berikut kalkulasi dari biaya produknya sendiri. Penentuan harga jual produk itu pun penting, pembuatan materi penjualannya, melakukan pemasaran dan penjualan, serta menjalin komunikasi intensif dengan para mitranya atau vendors. Yang dimaksud dengan produk wisata perlu ditekankan atau travel product line adalah setiap komponen suatu perjalanan wisata atau jenis pelayanan yang bermuatan atau mengandung unsur-unsur pelayanan wisata. Nah, apa yang dimaksud dengan paket wisata adalah penggabungan atau perpaduan antara 2 produk wisata, baik itu pokok atau ditambah dengan beberapa produk wisata lainnya, sehingga jelaslah bahwa untuk menyusun atau meramu sebuah paket wisata minimal kita harus mempunyai 2 unsur produk wisata pokok di dalamnya. Sebagai perbedaan secara jelas atau perbedaan pokok antara produk wisata dan paket wisata. Produk wisata adalah setiap komponen atau single komponen yang merupakan elemen dari sebuah perjalanan wisata. Atau paket wisata
adalah kumpulan atau rangkaian dari sedikitnya mengandung 2 komponen produk wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan. Produk wisata pokok terdiri dari perusahaan angkutan utama atau transportasi, perusahaan akomodasi atau hotel, dan perusahaan penyedia jasa boga atau restoran. Dalam hal ini, kita juga bisa melihat produk wisata penunjang antara lain perusahaan tur lokal, perusahaan atraksi wisatanya, perusahaan penyedia hiburan, perusahaan penyedia sport dan leisure, perusahaan penyedia fasilitas konvensi, perusahaan penyedia transportasi lokal, perusahaan penyedia jasa spesialis. Nah, program wisata pelengkap antara lain atau tambahannya, ya, ada perusahaan asuransi perjalanan, ada bank, money changers, kantor pos, pusat-pusat perbelanjaan. Ini penting sekali terutama untuk wisatawan mancanegara. Paket wisata. Paket wisata itu setidak-tidaknya harus mengandung elemen 1. Akomodasi, 2. Transportasi, 3. Restoran, 4. Kunjungan ke objek atau atraksi wisata. Dan kita berikan sedikit contoh penamaan paket wisata. Antara lain 3 hari 2 malam snorkeling Ibio paket tour, 4 hari 3 malam Jogja dan Borobudur paket tour, 9 hari 8 malam Java Overland paket tour. Nah, profesi tour planner umumnya terdapat di dalam sebuah biro perjalanan wisata. Untuk dapat menjadi tour planner yang berpredikat profesional, ia wajib menjadi seorang yang handal, berpengetahuan luas, terlatih, terlampir, dan kompeten dalam menciptakan paket wisata. Tugas-tugas pokok seorang tour planner dalam kaitannya dengan pendataan produk wisata dan pembuatan paket wisata baku atau katalog, tarif, brosur, flyers, leaflet, dan lain-lain, senantiasa mengupdate dirinya dengan berbagai informasi dan data, menciptakan paket wisata, menciptakan paket wisata dengan pricing policy, menganalisa paket wisata atau competitiveness, inovatif menciptakan produk dan paket wisata baru, mempelajari dan mengetahui market trends, mempelajari dan mengetahui market demand, menyarankan penampilannya atau sense of art. Tugas-tugas pokok seorang tour planner dalam kaitan dengan pembuatan produk dan paket wisata atas permintaan pelanggan atau disebut tailor-made, mengerti dan memahami keinginan pelanggan, menciptakan itinerary dengan memperhatikan product services, preference, dan time constraints, menentukan harga yang minimal mendekati budget pelanggan, melakukan perubahan baik itinerary maupun prices di mana perlu yang tentunya disesuaikan dengan keinginan pelanggan, menyampaikan kepada pelanggan secara profesional dan memonitor acceptance dari pelanggan. Jenis-jenis itinerary dalam paket wisata. Paket wisata baku atau umum. Untuk sebuah daerah yang sama sekali belum dikenal oleh para wisatawan dan ingin menjadikan daerahnya sebagai daerah tujuan wisata, ia harus membuat 1 atau lebih itinerary dalam paket wisata. Paket wisata ini sangat diperlukan sebagai salah satu alat untuk memperkenalkan dan memasarkan daerah tersebut atau disebut dengan operator oriented. Jadi si operator yang menciptakan suatu paket. Ada juga yang disebut dengan tailor-made package tour, yaitu untuk daerah yang sudah dikenal sebagai daerah tujuan wisata, paket wisata dapat diciptakan dan ditawarkan berdasarkan selera atau permintaan wisatawan. Ini dikenal dengan customer oriented. Menciptakan itinerary, membuat peta rute perjalanan, mencari informasi tiket penerbangan atau moda transport lainnya
yang kira-kira cocok atau pas dengan jadwal dan harga untuk rute tersebut. Mencari informasi akomodasi yang akan dipakai, mencari informasi restoran yang akan dipakai, mencari informasi objek dan atraksi wisata yang akan dikunjungi, mencari informasi lainnya yang diperlukan, misalnya tentang exhibition, visitation, training program, dan lain-lain. Atau mencari informasi tentang formalitas travel dokumen. Kriteria pokok dalam menciptakan sebuah tailor-made itinerary, nomor satu adalah budget yang dipunyai pelanggan, lalu nomor dua, preference atau jenis produk dan layanan yang diinginkan atau dipergunakan, tiga, time constraint atau durasi atau waktu yang dibutuhkan, dan empat, practicality, tingkat kenyamanan atau value for money. Nah, penyuguhan itinerary mencantumkan nama, klien atau grup dan jumlah packs atau peserta, tanggal perjalanan dan detail hari, tanggal maupun bulan, detail rute, detail acara per hari atau day by day, harga flight schedule dengan kondisi penerbangan, details termasuk nama penerbangan dan lain-lain, berbagai catatan yang diperhatikan oleh pelanggan, dan detail apa saja yang termasuk dalam harga dan yang tidak termasuk dalam harga. Juga rencana kerja untuk atau informasi lainnya. Komponen pasar atau dasar dalam pariwisata adalah akomodasi, activities, atraksi, accessibility, dan amenities. Ini terangkum dan kita tawarkan kepada turis atau sea travelers sendiri. Nah, pelanggan wisata Nusantara, ekspatriat atau wisata mancanegara itu biasanya membeli dari agen perjalanan, koperasi, biro perjalanan dengan komponen adalah perusahaan jasa asuransi, jasa pramuwisata, perusahaan jasa boga, perusahaan jasa transportasi, objek wisata atau atraksi wisata, perusahaan jasa akomodasinya, perusahaan jasa sport atau leisure, perusahaan jasa hiburan, perusahaan jasa konvensi yang digabung menjadi satu paket dan ditawarkan kepada pelanggan. Demikian sesi pelatihan hari ini. Semoga kita bisa menjadi insan pariwisata Indonesia yang berkualitas. Salam pariwisata. Terima kasih Pak Riki untuk materi yang sangat menarik mengenai paket wisata ya Pak. Kita di tanggal 11 yang lalu belajar mengenai homestay dan juga cara menghitung mengenai akomodasi di desa, dan sekarang kita fokuskan untuk paket wisata. Pak Dewo, bagaimana kita akan buka tanya jawab langsung saat ini? Ya Bu Vivit, hari ini kita caranya tentang paket wisata, setelah akomodasi, nanti juga ada yang hitungan ekowisata gitu ya. Ya. Jadi kita lihat ini pertanyaan sudah mulai masuk. Mungkin bisa nunggu pertanyaan lain dari YouTube dan dari chat box, kita tanya dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol hari ini. Benar. Biasanya kesulitannya ketika pengembangan paket wisata khususnya di destinasi yang baru itu seperti apa sih Pak Riki? Mungkin bisa digambarkan Pak Riki. Karena kan kita punya destinasi banyak Pak. Kita kan Terima kasih Pak Moderator, Pak Dewo. Kita berbicara mengenai destinasi baru. Ya. Untuk destinasi baru memang seperti yang tadi saya sampaikan dalam video, sebenarnya memang sengaja kami bikin melalui video sehingga bisa diakses juga atau disimpan juga sebagai bahan acuan. Memang destinasi baru ini tergantung kepada tren itu sendiri. Tren dalam hal ini adalah misalnya destinasi itu tidak bisa diciptakan dalam bentuk atau secara matematis, karena destinasi baru ini adalah
harus memiliki potensi wisata unggulannya, harus ada destinasi atau tujuan yang pasti, atau kita bilang dalam bahasa Inggrisnya itu highlight. Jika tidak ada highlight, itu akan sulit mungkin untuk dikembangkan. Ya, keunikan itu, highlightnya itu harus ada. Nah, seperti kita ambil contoh seperti Jawa Tengah, ada Borobudur, itu adalah satu highlight. Jadi ada orang berpergian ke Jawa Tengah atau ke destinasi Jawa Tengah, ada tujuannya yaitu Borobudur. Jadi highlight itu paling penting. Begitu Pak Sadeo. Baik, dari kemarin kita bicara mengenai keunikan ya. Jadi jangan sampai nih desa wisata yang ditawarkan seragam semua. Ya. Oh, betul. Ini ada pertanyaan masuk nih Bu Vivit, kita bacakan ya. Silakan Pak. Dari Pak Irsyad di Surabaya. Ini kan sekarang lagi bicara protokol kesehatan, CHSE, new normal segala macam. Ini dengan pengalaman yang sekarang dan situasi yang sekarang, pandangan Pak Riki, bagaimana nih sebagai tour planner menyusun paket wisata yang bersaing dengan lainnya tanpa mengurangi pelayanan yang diberikan. Tapi paket tour itu harus juga mengandung komponen protokol kesehatan yang baru. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak Moderator. Di situasi pandemik ini, kita tidak bisa menampik atau suatu keniscayaan bahwa CHSE atau protokol kesehatan dalam melakukan suatu kegiatan wisata itu merupakan suatu kewajiban. Kewajiban dalam hal ini adalah ini akan berlaku terus atau sampai kita melewati masa pandemik yang kita tidak tahu berakhirnya kapan. Dalam studi atau guidance atau yang diberikan oleh pemerintah maupun beberapa organisasi tourism internasional seperti World Tourism Council, itu dikatakan bahwa memang dalam berpergian itu atau mengunjungi dalam melakukan suatu pergerakan pariwisata itu harus dilandasi oleh protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya. Jadi kelengkapannya itu harus atau wajib dilaksanakan atau wajib diikuti. Nah, untuk menyiasati bagaimana supaya suatu produk ini menjadi kompetitif di tengah pandemik ini, sudah barang tentu pariwisata merupakan atau kegiatan usaha wisata ini atau dalam berpergian itu harus ada komitmen antara pelanggan dan si operatornya sendiri. Sehingga kesadaran itu timbul dari dua belah pihak, tidak boleh satu pihak. Karena kalau kita menyediakan, si pelanggannya pun belum tentu dia melakukan protokol kesehatan yang sudah disetujui atau yang sudah ditetapkan. Demikian Pak Moderator. Terima kasih. Baik Pak Riki. Vivit ada pertanyaan lagi tuh kayaknya di. Saya coba bacakan ya dari Pak Samsul Hadi. Ini Pak Samsul Hadi bertanya, apakah membuat paket wisata bisa dilakukan sendiri atau harus dibuat oleh pengelola desa wisata? Pada prinsipnya usaha atau membuat suatu paket wisata bisa kita lakukan sendiri ya. Karena pelajaran yang saya dapatkan dulu, yang paling simpel atau yang paling mudah adalah seperti kita berangkat kalau kita bekerja, karena satu mereka harus mengetahui dulu tujuannya kemana, ya. Dan kedua misal kita berangkat kerja, kita berangkat dari rumah jalan kaki dulu, lalu naik mobil umum atau naik ojek. Nah ini cara berhitungnya nantinya, namun itu bisa dilakukan oleh kita sendiri sebetulnya. Dan konteks dengan desa wisata untuk tour planner atau di usaha wisata itu adalah bagian dari komponen paket wisatanya tersebut. Terima kasih. Mungkin supaya lebih jelas lagi Pak, bisa lebih dijabarkan nggak gitu bagaimana untuk membuatnya ya? Karena kalau menurut saya nih Pak, ini misalkan paket wisata di desa, itu kayaknya harus dikerjakan bersama-sama dengan pengelola desanya juga, gitu Pak. Jadi nanti paket wisatanya ini juga bisa menjadi
milik bukan hanya dari desa wisata tersebut, tapi juga bekerja sama dengan travel agent atau tour operatornya. Ya, memang paket. Mohon Ya. Penjelasan lebih lanjut. Ya, memang desa wisata tadi saya sampaikan bahwa desa wisata itu suatu komponen, jadi suatu objek. Kalau dilihat dari sudut pariwisata, dari tour planner-nya sendiri. Namun pada pelaksanaannya si tour planner atau si tour orang yang membuat paket wisata pun harus berkoordinasi atau harus bisa mengimplementasikan apa yang dimaui. Karena begini, konteksnya pariwisata tidak boleh merubah budaya desa. Konsepnya gitu. Jadi si wisatawan harus mengikuti apa yang ada di desa. Jadi dia harus bisa beradaptasi dengan kegiatan yang ada di desa. Nah, di sini yang uniknya. Jadi tidak boleh si tour planner ini mengatur si desa, ini harus begini, ini harus ini, itu tidak boleh. Hanya yang jelas, yang poinnya adalah bahwa desa itu harus bersih, harus layak dan bisa dilihat, dan tidak bisa diatur atau kita boleh katakan seperti artifisial desa yang dibentuk untuk wisatawan. Itu kayaknya sudah nggak dapat konteksnya. Terima kasih, Bu. Mungkin bisa menjawab. Ya, baik, Pak. Ya, sekarang sudah lebih jelas. Pak Dewo, ya, artinya giliran Bapak untuk membacakan pertanyaan. Berarti artinya harus ada yang mau disampaikan dulu, Pak? koordinasi juga dengan desa wisata pengelola ekosistemnya kan kesatuan ya Bu ya. Ada homestay, ada mungkin ada restoran di dalam atau warung makan di dalam desa wisata atau pendir gitu ya. Gimana kalau kita undang ini Bu, ada yang raise hand nih biar kita bisa langsung terima, bisa langsung face to face gitu ya Bu ya. Kita undang satu dulu. Mendengarkan langsung dari peserta ya. Iya. Ya, saya mau pilih yang perempuan, boleh nggak? Boleh dong Bu, Ibu pilih dulu. Ya. Silakan. Dengan Ibu Triana Ermawati. Nah, nanti mohon untuk memperkenalkan secara singkat Ibu dari mana, begitu juga dengan asalnya, dan pertanyaan mohon juga secara singkat. Silahkan Bu Triana. Masih mute, Bu. Terima kasih. Bisa diulang, Ibu? Sudah bisa belum, Bu? Sudah. Ya, sudah. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak, terima kasih. Nama saya Triana Ermawati dari DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik. Jadi di sini untuk desa-desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sebenarnya banyak sekali potensi-potensi wisatanya, tapi memang belum tergali secara optimal. Nah, di sini saya sebagai penggerak suara masyarakat melihat peluang-peluang itu dan saya ingin menggali secara optimal tentang potensi-potensi yang ada di desa. Nah, untuk lebih menggairahkan kembali, saya melihat ini akan lebih optimal apabila dilaksanakan tidak sendiri-sendiri. Desa itu tidak sendiri-sendiri melaksanakannya, tapi bergabung antara desa satu dengan desa lain sehingga dapat terbentuk suatu paket wisata. Nah, kalau kita kerjasamakan beberapa desa, bagaimana cara penghitungan untuk penjualan paket wisata tersebut? Terima kasih. Baik. Kita tangkap poinnya. Silakan Pak Riki. Langsung dijawab ya. Terima kasih Ibu Triana dari Provinsi Bangka Belitung ya Bu. Ya. Tuh, kemarin kami mengadakan webinar juga dengan Bupatinya Bu, dan Kepala Dinas Pariwisatanya juga. Jadi begini Bu, pariwisata ini bukan milik satu instansi Bu. Pariwisata ini adalah intra-instansi, jadi interinstansi. Karena pariwisata ini mengolah beberapa komponen yang banyak sekali. Ya, program sudah dibuat, tiba-tiba pesawatnya cancel, nah itu merubah. Program sudah dibuat, tujuannya sudah jelas, jam 10 harus masuk di daerah sini, tiba-tiba mobilnya bannya kempes atau ada
bencana itu juga. Jadi ini memang berkesinambungan. Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kembali lagi Bu, saya selalu begini, karena background saya itu dulu pernah jadi tour guide ya Bu ya. Saya tuh tahun 89 sampai tahun 98 itu tour guide, dan bukan hanya di Jawa, di Flores, di Sumba, di Timur, dan lain-lain. Ibu membayangkan, jangan sekarang Bu, Ibu membayangkannya tahun 90-an Bu ya. Jadi kalau dari Labuan Bajo ke Ruteng itu dulu, kalau sekarang 3 jam sampai, dulu itu 12 jam Bu saya pakai dengan turis. Nah, jadi saya selalu berpikiran dan saya selalu berbicara dengan teman atau orang yang saya kenal di desa wisata bukan tourist destination Bu. Bukan tourist destination, bukan destinasi. Jadi desa wisata adalah desa yang dinikmati Bu. Jadi desa itu yang disinggahi dan dinikmati, dan bersama-sama kita bisa beradaptasi dengan lokal sehingga yang datang pun juga merasakan bahwa dia bagian dari desa tersebut. Nah, ini akan menimbulkan rasa empati daripada wisatawan sehingga terjadi misalnya transaksi beli jual beli, misalnya oleh-oleh atau hasil kerajinan yang dilakukan oleh desa wisata tersebut. Nah, ini ini merupakan bagian daripada paket itu. Namun, Ibu juga harus kita hati-hati dalam hal ini. Kita pun tidak bisa membuat satu desa itu atau mempromosikan desa tersebut, itu tidak. Buat saya itu kurang menarik ya Bu ya, karena desa itu bukan untuk dipromosikan Bu, tapi desa itu untuk diperkenalkan. Karena kembali lagi, buat saya pribadi, desa itu bukan destinasi wisata, gitu Bu. Ada mungkin bisa menjawab pertanyaan Ibu atau Bu Triana? Saya rasa sudah cukup menjawab Pak Riki. Ya. Memang paket wisata itu apa ya disebut tadi intradisiplin mungkin ya. Banyak lembaga yang pendukung. Ya, betul. Ya. Jadi ya mungkin kalau belum menjawab pertanyaannya secara menyeluruh, tidak usah khawatir Bu Triana. Nanti di sesi berikutnya oleh Pak Wisnu akan dijelaskan bagaimana cara menghitungnya. Ya, seperti itu ya Pak Dewo ya. Betul. Jadi Hari ini kita membahas masalah bikin paket wisata, gimana ngitungnya lah. Kira-kira itu kemarin homestay, sekarang paket wisata. Bu, kita bacain yang dari Raja Ampat nih, ada Pak Reki Tito. Nah, saya bacain ya. Pak. Ya. Ini Pak Reki Tito Mugama dari Raja Ampat. Destinasi wisata Raja Ampat adalah destinasi yang bisa dibilang cukup mahal untuk dijangkau karena merupakan daerah kepulauan dan cukup jauh antara spot wisata satu dan lainnya. Nah, bagaimana nih membuat harga yang terjangkau seperti dalam pelatihan ini? Bagaimana bisa disiasati supaya harganya bisa bukan murah tapi terjangkau gitu. Mungkin ada masukan dari Pak Riki. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Reki. Pak Reki ya. Mirip dengan nama Bapak nih Pak. Iya. Raja Ampat. Raja Ampat. Begini Pak, kita juga Raja Ampat ini memang suatu yang menarik. Ini memang indah sekali ya, bagus sekali. Jadi kita harus bertanya pada Raja Ampatnya sendiri, kenapa orang mau ke Raja Ampat gitu ya? Kenapa ini tempat menjadi begitu terkenal? Karena begini Pak, kami mempelajari, saya pribadi mencari sejarah Raja Ampat. Raja Ampat ini dikenal oleh para divers atau peselam, orang yang menyelam, peselam. Jadi ini banyak promosinya itu terjadi dengan sendirinya sebagai destinasi selam. Nah ini yang mempromosikan adalah ya antara mereka, maksudnya organisasi selam dan juga pencinta-pencinta selam. Nah, kalau itu mereka sudah senang dengan hobi menyelam, istilahnya berapapun juga dia akan bayar. Sejauh manapun mereka akan bayar. Tapi tidak bisa destinasi ini dibikin menjadi murah, istilahnya terjangkau. Itu agak sulit sebetulnya. Karena kita kadang-kadang melihat konteksnya nih, kok Bali bisa rame ya banyak turis. Oh mungkin banyak yang murah kali.
oh kenapa ya satu destinasi ini kelihatannya kok banyak turisnya, oh mungkin karena harganya. Ini untuk kasus Raja Ampat dan beberapa daerah Indonesia itu sulit untuk disiasati bagaimana cara menjadi murah, karena komponen Raja Ampat itu yang paling mahal adalah pesawat. Karena kalau dari Jakarta misalnya itu pesawatnya harganya hampir sama kayak kita ke Australia, gitu. Jadi memang saya bukan maksudnya yang seharusnya itu bagus dan mahal, biarlah seperti itu, karena kekayaan alam kita tidak bisa selalu dikunjungi secara dalam jumlah turis yang masif. Jadi sesuai dengan keinginan atau yang disebut minat daripada wisatawan itu sendiri. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Reki. Karena kalau karena wisatawan itu apalagi selam, dia tak perlu hotel luksus ya, yang bintang 5, bintang 6, dia enggak. Yang penting hotelnya reason, cukup nyaman, makanannya enak, udah, karena 90% fokusnya dia hanya untuk menyelam. Terima kasih Pak Reki, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda. Baik Pak Reki, sangat menjawab menurut saya. Memang mungkin dibuat untuk destinasi yang memang lebih jauh, ada Wayak, ada Pulau Kri, Miso, itu dibuat yang memang layernya di atas itu. Tapi ada yang hanya sampai Waigil, Waisiu, itu mungkin Waisai gitu ya, dibuat yang lebih affordable. Mungkin bisa begitu ya Pak Reki ya. Betul. Tetap ke Raja Ampat gitu, tapi memang different experience gitu ya. Betul. Oke, Bu Vivit silakan dipilih lagi Bu. Mungkin dari YouTube Bu, ada yang bertanya juga Bu. Saya pilihkan ya Bu Vivit, mungkin koneksinya Bu. Coba saya pilihkan dari YouTube. Di sini kita ada pertanyaan dari Pak Arif di Bekasi. Jadi Pak Arif nanya, kan tidak untuk dikembangkan kerajinan tangan tradisional menjadi satu destinasi wisata. Oh, ini maksudnya satu destinasi itu bisa dijadikan magnet supaya orang datang ke sana karena kerajinan wisata gitu Pak Riki. Silakan Pak. Sekali lagi maaf saya ini. Jadi pertanyaannya, bisa nggak sih kerajinan tangan tradisional itu menjadi daya tarik satu destinasi supaya orang datang ke destinasi itu, Pak? Silakan, Pak. Kerajinan tangan itu sih sebetulnya sih bisa ya. Kalau itu kerajinan tangannya memang sudah mendunia, kayak batik atau orang bikin keris, orang sesuatu yang unik, itu kembali lagi harus unik ya. Kalau misalnya boleh katakan hanya biasa-biasa aja kayaknya agak sulit, tapi memang harus unik dan tidak ada tempat lain itu bisa kerajinan tangannya. Karena basically atau dasarnya kan kerajinan tangan ini adalah bagian daripada komponen wisata tersebut. Namun yang jelas kerajinan tangan bisa membuat suatu daerah populer jika itu benar-benar unik. Saya ambil contoh tadi batik atau keris misalnya, pengrajin. Mungkin ada contoh yang menarik Pak Dewo. Apa Bu? Coba. Untuk bikin tembikar. Oh, tembikar ya. Ya, kita punya contoh kan di Lombok Ada baju Barat bulog itu. ya. Benar, itu proyek kita di masa lalu ya, Pak. Proyek kita, tapi kan masih jalan sampai sekarang. Masih jalan. Iya. Nah, itu bisa jadi contoh di mana handicraft atau souvenir ini bisa menjadi paket wisata yang menarik. Iya, atau ada batik lasem. Batik lasem itu kan orang datang berbondong-bondong. Tapi akhirnya memang dari lihat batik bisa kulineran juga, bisa melihat bangunan bersejarah lain. Benar. Kan budaya ya batik. Ya, jadi kelihatannya sekarang wisatawan itu semakin
apa ya, aware gitu ya. Jadi berwisata itu ingin belajar, Ya. ingin bukan hanya experience aja, tapi mendapatkan ilmu atau pengetahuan. Nah, ini bisa dikemas lebih lanjut ya, Pak Riki ya. Boleh saya jawab pertanyaan, Bu? Ini ada satu pertanyaan yang bagus nih, Bu. Silakan, Pak. Dari Pak Faidal Rahman ini. Nama saya Faid dari Kota Batu. Tadi dikatakan desa wisata bukan destinasi wisata. Lantas apa desa wisata dan destinasi pariwisata? Kembali Pak, saya ingin jelaskan sedikit aja. Desa wisata. Konteksnya gini, desa wisata adalah desa sebetulnya bukan konsep desa dirubah menjadi tujuan wisata, Pak, bukan. Tapi desa wisata itu adalah bagian daripada program. Misalnya Bapak di Batu, Bapak ada turis datang atau wisatawan itu domestik ke asing datang menuju Kota Batu ingin menikmati keindahan alam Batu dengan kebun apel misalnya atau ke air terjun di sana atau ke daerah tempat wisata lain. Nah, dalam perjalanannya dia bisa mengunjungi satu desa. Desa ini adalah yang sudah siap bisa menerima atau desa yang benar-benar secara alam natural itu bisa dikunjungi. Jadi bukan desa jadi bukan suatu desa kita bikin program ke Batu mengunjungi desa wisata ya. Kalau buat saya pribadi ini sesuatu konteks yang aneh karena desa itu rumah saya, nggak mungkin rumah saya didatengin turis begitu atau wisatawan, kok desa saya dijual untuk datengin wisatawan seperti itu, karena ini bisa merubah budaya tempatnya nantinya Pak, karena pengaruh pariwisata ini besar sekali Pak. Mungkin itu bisa menjawab Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riki. Mungkin ada satu kata kunci nih Pak Riki kalau kita bicara mengenai desa wisata, yaitu harus ada masyarakat desanya ya. Betul. Nah, mereka sebagai aktornya, jadi mereka yang menjadi dari dan untuk oleh masyarakat lokal, begitu ya Pak ya. Betul Bu, betul. Iya. Oke, Pak Dewo, bagaimana? Kita undang itu lagi Bu, yang raise-kan. Ya, silakan Pak. Saya undang Pak Julianto Effendi nih. Silakan Mbak Tina di boleh tolong dibantu. Pak Julianto Effendi monitor. Iya, silakan langsung Bapak dari mana dan langsung poin pertanyaannya Pak. Iya Pak Dewa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saya dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Baik Pak. Langsung Pak pertanyaannya. Ya, ini yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan menyusun paket wisata. Nah, desa kami adalah jalur pendakian. Nah, sementara destinasi yang lain itu berada di lokasinya perhutani, wilayah kerja perhutani. Nah, kami kendalanya saat ini adalah di dalam perjanjian kerjasama pengelolaan destinasi itu, kami yang dari desa menginginkan menggunakan sistem atau konsep dari kehutanan sosial. Nah, sementara pihak perhutani lebih mengarah ke perjanjian kerjasama. Nah, ini kiat-kiatnya bagaimana untuk menyikapi biar kami bisa menunjukkan paket wisata yang menarik antara pendakian dengan edukasi alpukat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Julianto. Ini konteksnya juga di luar, mungkin juga termasuk paket wisata, tapi juga persiapan desanya. Mungkin Bu Vivit juga bisa ngasih pandangan dulu nih Bu, kaitan. Silakan Bu Vivit. Nanti silakan ditambahkan juga ya Pak Dewo. Siap. Ya, jadi tadi disampaikan oleh Pak Julianto bahwa bukan hanya satu desa, tapi ada juga kaitannya dengan lokasi yang lain ya. Nah, kalau menurut saya itu yang utama itu adalah komunikasi dulu. Saling koordinasi. Ya. Jadi Bapak perlu untuk melihat, untuk memetakan siapa saja stakeholder yang ada di daerah tersebut, Pak. Nah, Bapak tuliskan, buatkan daftar semuanya. Nah, ini dengan orang-orang ini ya, dengan stakeholder ini, perlu untuk duduk bareng, mendiskusikan bersama-sama.
Nah, dengan adanya komunikasi, kemudian akan ada koordinasi, sehingga untuk masalah yang ada dan juga untuk solusinya dapat dilakukan secara bersama-sama. Mungkin Ya, singkatnya seperti itu, ya. Pak. Jadi tadi mungkin perspektif dari perhutani mengenai kehutanan sosial itu disampaikan lagi Pak. Kalau mungkin kerjasama perjanjian PKS itu kan kerjasama lebih ke komersial. Ini sifatnya harus inklusif Pak. Jadi harus dikomunikasikan dengan lebih direct kali Pak ya. Banyak dibicarain gitu Pak Julianto. Mungkin Pak Riki ada tambahan kalau hal-hal seperti ini Pak? Ini sifatnya teknis mungkin ya, sifat teknis mengenai hutan. Mungkin lebih kepada ini ya, pengembangan satu desa ya, cuman ini menarik sih, orang daki bisa mampir menarik. Tapi kan highlight-nya kan pendakian sebenarnya, bukan kebun alpukutnya kan. Ya. Baik, kita lempar lagi pertanyaannya ke mana nih Bu Vivit? Ini saya kali ini mau pilih dari Sumba. Dari Pak Ferry. Pak Ferry dari Sumba bertanya kepada Pak Riki. Jadi Pulau Sumba itu terdiri dari 4 kabupaten. Bagaimana membuat itinerary supaya destinasi di 4 kabupaten bisa tercover semua? Karena tiap kabupaten memiliki kekhasannya sendiri. Nah, menarik nih Pak pertanyaannya. Silakan Pak Riki. Terima kasih Bu Pipit, terima kasih Pak Ferry dari Tur di Sumba. Ini menarik ini. Mengenai Sumba, saya pertama kali ke Sumba itu tahun 90 Bu. Itu dengan turis Jerman pada waktu itu. Ya. Jadi kita eksplorin Sumba itu dalam waktu 5 hari 4 malam. Dan pada waktu itu Sumba baru cuma 2 kabupaten, Sumba Barat dengan Sumba Barat dan Sumba Timur. Saya mengerti bahwa masing-masing daerah ini mempunyai ciri khas masing-masing. Karena Sumba ini mudah sekali dijual karena dia punya highlight yang berbeda-beda. Sumba Timur terkenal dengan kain Sumbanya. Kain Sumba itu paling bagus dari Sumba Timur. Ini satu highlight. Dengan rumah-rumah tradisional Sumbanya juga bagus-bagus di Sumba Timur. Sekarang kita masuk ke Sumba Tengah. Sumba Tengah itu kan anak alam gitu kalau nggak salah. Itu pun juga sangat baik, sangat indah. Di situ ada hutannya, sudah terlihat bahwa vegetasinya berbeda antara Sumba Barat dengan Sumba Timur. Di pertengahan itu ada Sumba Tengah, di mana ada kampung adat namanya Laitarum, anak alam dengan historicalnya atau ceritanya yang sangat unik. Ini lebih ke budaya, ke kultur, dan juga cara hidup dari masyarakat di sana. Lalu kita masuk lagi kan, kita ke Sumba Barat. Sumba Barat ini kan daerah subur. Jadi Sumba Barat itu di Pulau Sumba itu Sumba Barat itu yang paling subur, sehingga bisa dilihat vegetasinya lebih hijau dan juga terkenal dengan pantainya yang di selatan, ya, atau dengan ada event yang namanya Pasola juga di sana. Jadi memang sebetulnya semua itu punya keunikan masing-masing, ya. Dan di situ kita bisa belajar perbedaan antara Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya, itu kalau nggak salah, karena 4 kabupaten. Sebetulnya Sumba ini potensinya sudah terlihat, sudah bisa terbentuk, sehingga mudah sekali untuk membuat itinerary, karena highlight itu hanya perlu 1. Nah, setelah itu ditambah dengan yang lainnya, untuk bisa melihat semua highlight yang ada di 4 kabupaten ini. Demikian, mungkin bisa menjawab ini Pak Ferry dari Tur di Sumba. Ya, terima kasih Pak Riki. Kita pilih satu lagi ya Pak Dewo ya. Ya Bu, silakan pilih Bu. Karena waktu juga sudah hampir habis. Iya. Baik, ini saya pilihkan bagaimana kalau dengan Ibu Ruth ya, tadi Ibu Ruth menyampaikan jadi intinya, atau kita boleh juga memberikan kesempatan untuk Bu Ruth ditampilkan? Ya, Bu Ruth silakan ditampilkan Mbak Tina. Jadi
sampaikan secara langsung ya pertanyaannya. Ya. Ya, Sekarang ini kan pandemi, ya Pak. Ya, Sekarang betul. ini menjadi masalahnya. Jadi kita bisa siapkan segala macam gitu. Terus apa tuh? Ya apa? Kita bagaimana mensiasati pandemi ini meramaikan, membangkitkan kembali. Kedengaran Pak. Bagaimana membangkitkan pariwisata di tengah pandemi ini, Pak? Baik, Gitu. poin ini Terus tertangkap. bagaimana juga supaya bisa mendatangkan tamu-tamunya gitu, Pak. Baik, baik. Mungkin seperti Poinnya itu ya. kita tangkap. Bapak langsung Ya. dijawab, Pak Reki, silakan. Oh, boleh. Terima kasih. Jadi ini dilematis ya, Bu ya. Sebetulnya karena apa? Karena pariwisata ini kan pergerakan manusia, Bu. Dari satu tempat ke tempat yang lain, pertama itu. Kedua, keramaian itu juga salah satu destinasi ya. Misalnya ada festival atau event. Memang di tengah pandemi ini kita yang harus pintar menyiasati dalam hal ini, ya kita harus mengikuti aturan pemerintah yang disebut 5M ya, ada tambahannya lagi kan, menjauhi kerumunan dan lain-lain. Nah ini memang salah satu kita membantu pariwisata agar bangkit, karena jangan sampai protokol kesehatan selama perjalanan atau syarat-syarat protokol kesehatan itu dilanggar. Karena bagaimanapun juga yang ditakutkan adalah kita jalan-jalan satu tempat, ya, terus pulangnya jadi pada sakit semua gitu loh, terkena pandemi, terkena virus. Nah, kita sendiri yang harus disiplin. Oleh sebab itu dari awal tadi saya katakan bahwa di tengah pandemi ini kita harus sepakat antara pelanggan dan kita sendiri. Kita jalan-jalan ke sini ya, kita harus mengikuti protokol kesehatan dan tidak boleh tidak boleh berhenti diingatkan. Salah satunya cuci tangan, setiap naik bis cuci tangan. Duduk kalau perlu dilengkapi oleh semprotan anti insektan itu ya, disemprot, dilap lagi, dan juga memakai masker, lalu tidak harus sering-sering mencuci tangannya dengan hand sanitizer dan lain-lain. Itu mau nggak mau di masa pandemik ini kita harus lakukan, Bu. Kalau tidak, nanti itu akan menjadi backfire buat kita. Kita menjual satu paket atau membuat satu paket satu tempat, pulang dari 20 orang 10 orang kena virus. Kita sendiri yang kena virus. Itu maksudnya, Bu. Kita disiplin. Ayo disiplin, pelanggannya disiplin, kitanya juga harus disiplin. Itu yang kami lakukan juga di kantor. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Riki. Ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan, Pak Riki, tapi karena waktu terbatas. Ya, tapi jangan khawatir ya, Bapak Ibu, masih ada WhatsApp group. Nanti pertanyaan juga bisa di-share juga kepada panitia. Baik, mungkin saya mau mengingatkan. Pak Dewo, bagaimana? Ya, saya hanya mau mengingatkan untuk peserta mengisi presensi absen dan juga mengisi post-test yang ada di sudah disiapkan. Setengah jam lagi kita akan ada sesi bagaimana menghitung produk ekowisata yang akan dibawa oleh Pak Wisnu. Ini juga ramai, seru pastinya. Jadi buat teman-teman pariwisata, sahabat pariwisata semua, silakan tetap stay tune gitu ya, biar kita dapat tambahan ilmu lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Riki. Terima kasih sama-sama. Ibu serta sahabat juga terima kasih semua. Pak Riki ada pesan closing statement Pak Riki? Ya itu saja. Kunci daripada kesuksesan satu destinasi atau perencanaan itu adalah kedisiplinan dari kita sendiri dan kerasa keingintahuan. Zaman dulu saya sendiri mempunyai library khusus untuk daerah-daerah tujuan wisata yang kita mau kunjungi. Tadi yang disebutkan oleh Bivit juga, kebetulan saya pernah bersekolah di Jerman, jadi saya kebetulan banyak belajar dan juga membuat tulis Jerman, di mana mereka sendiri inginnya itu ke tempat yang tidak pernah dikunjungi orang. Jadi mau tidak mau saya harus mendaily, saya harus melihat atau belajar lagi. Nah ini penting sekali, percaya pariwisata ini pasti akan bangkit ya, dan kita jaga tempat-tempat yang sudah baik atau yang akan digali
sehingga potensi-potensi ke depannya akan lebih apa istilahnya ya, kita lebih optimis kembali. Ingat bahwa 55% orang Indonesia ini orang middle ke atas, orang yang mampu untuk berpergian. Ini yang kita mesti raih, ini yang kita mesti mesti kita tarik atau kita gugah untuk berwisata di negeri sendiri daripada ke luar negeri. Jadi kita bisa mengenali negeri kita sendiri dengan baik. Itu luar saja. Terima biasa. kasih. Luar biasa sekali Pak Riki. Terima kasih inspirasinya Pak Riki. Terima kasih banyak ya, luar biasa sekali untuk sharing ilmunya. Tutup dulu ya untuk sesi ya, kita tutup dulu. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om. Salam. Santi Om. Sampai.